Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Kurniawati, NPM 1814464600033. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media e-Modul untuk meningkatkan minat dan hasil belajar materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan sesuatu yang universal dan berlangsung secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dimanapun. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan formal yaitu sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian menurut Budiman tahun 2017, pengembangan teknologi saat ini secara langsung menuntut perkembangan di bidang lainnya. Salah satu bidang yang terkena dampak positif dari perkembangan teknologi adalah bidang pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah satu guru di SD Muhammadiyah Bendo, sebagian besar siswa kelas 5 memiliki kesulitan dalam memahami materi pecahan. Selain itu, kurangnya variasi media yang digunakan mempengaruhi minat dan hasil belajar yang rendah dalam mata pelajaran matematika materi pecahan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, minat siswa rendah dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya visualisasi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, guru kurang maksimal menggunakan media. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada permasalahan mata pelajaran matematika materi pecahan siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Berdasarkan permasalahan bahwa guru kurang maksimal dalam menggunakan media dan kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin mengembangkan e-modul yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan referensi seperti buku dan jurnal-jurnal nasional untuk mengoptimalkan pembelajaran matematika materi pecahan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan pokok sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengembangan e-modul dapat meningkatkan minat matematika materi pecahan siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo? Dan yang kedua, apakah pengembangan e-modul dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pecahan siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan minat siswa setelah menerapkan pengembangan e-modul pada mata pelajaran matematika materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menerapkan pengembangan e-modul pada mata pelajaran matematika materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Spesifikasi produk yang dihasilkan. Adapun spesifikasi produk hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, software yang digunakan dalam membuat media penelitian ini adalah Flipbook. Yang kedua, e-modul berisi materi mengenai pecahan. Yang ketiga, e-modul berisi contoh soal. Yang keempat, e-modul berisi langkah pengerjaan. Dan yang kelima, e-modul berisi soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa.
Manfaat pengembangan yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan mengkaji mengenai pengembangan e-modul yang digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi pecahan. Kemudian yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kemudian siswa menjadi lebih menguasai dan terampil dalam pembelajaran matematika yaitu pada materi pecahan. Selanjutnya bagi guru, yang pertama dengan penelitian ini, guru diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Yang kedua, menambah wawasan dan keterampilan guru dalam mengatasi permasalahan yang timbul dengan menggunakan media yang bervariasi. Yang selanjutnya yaitu bagi sekolah. Yang pertama, membantu dalam meningkatkan prestasi sekolah. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, yaitu yang pertama menambah pengalaman peneliti sebagai bekal untuk terjun dalam dunia pendidikan, dan yang kedua menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama menempuh kegiatan perkuliahan. Asumsi pengembangan. Pengembangan media pembelajaran e-modul untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan e-modul dapat digunakan pada materi pecahan. Yang kedua, rata-rata sekolah dasar memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Dan yang ketiga, dengan menggunakan e-modul, siswa dapat lebih mudah belajar dan memahami materi pecahan di mana saja selain di sekolah. Yang pertama yaitu kajian teori yang terdiri dari yang pertama pengertian media e-modul. Menurut Ariad 2002, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Perantara itu sendiri adalah alat bantu untuk membantu suatu kegiatan agar dapat menjadi lebih mudah. Selanjutnya, menurut Sugihartini dan Nyoman 2017, modul elektronik atau e-modul merupakan pengembangan modul cetak dalam bentuk digital yang banyak mengadaptasi dari modul cetak. Selanjutnya, menurut Depdiknas tahun 2017 halaman 6 menjelaskan e-modul sebagai bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis dalam unit pembelajaran tertentu serta penyajiannya menggunakan format elektronik. E-modul juga disisipi gambar, audio, video, animasi, dan juga tautan atau link interaktif yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar. Selanjutnya, pengertian minat. Menurut Ahmad Susanto 2013, minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya. Selanjutnya, menurut Slameto tahun 2010, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Selanjutnya yaitu pengertian hasil belajar. Menurut IGD Astra Wesnawa dan Iputu Arisudana 2017, hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Selanjutnya, pengertian hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas dipertegas oleh Nawawi dalam K-Brahim 2007 yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, di usia
Perkembangan berpikirnya, siswa sekolah dasar masih terkait dengan benda-benda konkret yang dapat ditangkap dengan panca indera. Jika siswa sekolah dasar dihadapkan dengan pembelajaran matematika yang abstrak, maka siswa tersebut memerlukan alat bantu berupa media atau alat peraga yang berfungsi untuk membantu siswa memahami apa yang sedang disampaikan guru, sehingga siswa akan lebih cepat paham dan mengerti. Dalam mengajarkan matematika, guru harus menyadari bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa dengan cara menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Pembelajaran yang dilakukan siswa di sekolah dasar salah satunya adalah matematika. Menurut Novalia dan Nur 2019, matematika merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Salah satu materi pembelajaran matematika yang diajarkan di sekolah dasar adalah pecahan. Yang kedua yaitu kajian penelitian yang relevan. Yang pertama pada penelitian yang dilakukan oleh Nindi Ferianti dengan judul Pengembangan E-Modul Matematika untuk Siswa SD. Hasilnya E-Modul yang dikembangkan ini layak digunakan. Yang kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Nizaula Wahyu Fadila Yulianti Nuri Yuniasih dengan judul Pengembangan E-Modul berbasis nilai karakter kerjasama materi interaksi sosial kelas 5 di SD Negeri Sukun 1 Kota Malang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dikembangkannya suatu produk berupa E-Modul yang layak untuk digunakan. Penelitian ini disajikan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut. Pembelajaran matematika di kelas 5, materi pecahan, kebutuhan media yang menunjang pembelajaran materi pecahan, pengembangan media pembelajaran E-Modul, dan kemudian akan meningkatkan minat dan hasil belajar materi pecahan siswa kelas 5. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana prosedur dalam menghasilkan media E-Modul yang digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Yang kedua, bagaimana efektivitas media E-Modul yang digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar matematika materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Yang ketiga, bagaimana kelayakan media E-Modul menurut ahli materi dan ahli media. Yang pertama yaitu metode pengembangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono, tahun 2016 di halaman 26, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan rancangan produk, menguji keefektifan produk yang telah ada, serta mengembangkan dan menciptakan produk baru. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui keefektifan E-Modul untuk meningkatkan minat dan hasil belajar materi pecahan kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Produk tersebut dikembangkan dan kemudian diuji kelayakan melalui validasi materi, validasi ahli media, penilaian guru kelas, dan uji coba penggunaan oleh siswa, serta efektivitas dari media melalui pretest dan posttest. Itu prosedur pengembangan. Langkah-langkahnya yang pertama, 1. Penelitian dan pengumpulan informasi awal. Yang kedua, perencanaan. Ketiga, pengembangan produk awal. Keempat, uji coba lapangan awal. Kelima, revisi hasil coba lapangan awal. Yang keenam, uji lapangan utama. Yang ketujuh, revisi hasil coba lapangan utama. Yang kedelapan, uji coba lapangan operasional. Dan yang terakhir yaitu revisi produk akhir. Yang ketiga yaitu desain uji coba produk. Produk ini akan diuji coba pada siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo. Pelaksanaan uji coba produk bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang akan dikembangkan.
Peneliti menggunakan teori dari Sadiman 2009 halaman 183 sampai 185, yaitu yang pertama, uji coba lapangan awal. Uji coba lapangan awal dilakukan kepada 3 orang subjek penelitian. Ketiga siswa tersebut merupakan siswa yang dinilai bisa mewakili siswa dengan kemampuan belajar rendah, sedang, dan tinggi. Pemilihannya dilakukan secara acak. Yang kedua yaitu uji coba lapangan utama. Uji coba lapangan utama dilakukan oleh 9 orang subjek penelitian. Kesembilan siswa tersebut merupakan jumlah siswa yang dapat menggambarkan populasi target yang dipilih dari siswa yang kurang pandai, sedang, dan pandai. Yang ketiga yaitu uji coba lapangan operasional. Uji coba lapangan operasional dilakukan oleh 29 orang subjek penelitian. Pada tahap ini, hasilnya akan digunakan untuk data efektivitas media yang dikembangkan. Yang keempat yaitu subjek coba. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah Bendo tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Teknik dan instrumen pengumpulan data ada 4. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua angket, yang ketiga lembar observasi, dan yang keempat skala penilaian. Yaitu teknik analisis data. Uji validasi ahli ini dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan siswa sebagai pengguna media. Data yang telah diperoleh kemudian dihitung menggunakan skala Likert dengan rentang skala sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Data yang telah terkumpul kemudian dihitung dengan rumus menurut Trianto 2010, yaitu perhitungan skor total rata-rata setiap komponen atau butir instrumen penelitian. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. X rata-rata sama dengan sigma X per N. Keterangan yaitu X rata-rata merupakan skor rata-rata, sigma X merupakan jumlah skor per butir, dan N merupakan jumlah responden. Data kuantitatif yang telah diperoleh kemudian diubah menjadi data kualitatif dengan pedoman menurut Widoyoko 2017 halaman 123 sebagai berikut, yang memiliki kategori sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Dengan keterangan X merupakan skor yang diperoleh, MI merupakan rata skor ideal yang diperoleh dari setengah dikalikan skor tertinggi ideal plus skor terendah ideal. Kemudian SBI merupakan simpangan baku skor ideal yang diperoleh dari 1/6 dikali skor tertinggi ideal dikurangi skor terendah ideal. Terima kasih, sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.